Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Rabbul alamin. Musalli wa nusallim ala nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi sahbihi ajma'in wa ba'd. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasban nasu ayutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ankabut ayat 9. Jamaah salat yang berbahagia, bersolawat, bersyukur dan salat kita bersyukur pada Allah dan sahabat besar Muhammad SAW. Pada kesempatan sore hari ini, waktu yang sangat pendek ini, mari kita kembali untuk saling mengingatkan dalam rangka memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, tema kita adalah revitalisasi keimanan. Jamaah berbahagia, sesungguhnya dalam kehidupan kita ini sebagai seorang muslim yang menjadi standar kemusliman kita adalah iman. Dan iman itu akan menentukan kehidupan kita di atas dunia ini dan juga memastikan kehidupan kita di akhirat kelak. Apakah manusia mengira bahwa mereka yang sudah mengatakan saya sudah beriman, kemudian mereka tidak diuji? Maka keimanan kita akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam situasi dan kondisi dan beraneka ragam ujian-ujian itu diberikan kepada Allah, kepada kita oleh Allah dalam rangka apa? Untuk meningkatkan level keimanan kita. Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bahwa keimanan seseorang itu akan bertambah. Bentuk apa tambah keimanan itu? Akan meningkat ketaatannya kepada Allah. Dan keimanan itu menurun. Apa bukti menurunnya? Menurunnya dengan banyak yang maksiat yang dilakukan. Nah, oleh karena itu jamaah salat yang berbahagia, untuk itu mari kita kembali bersama-sama untuk saling mengingatkan agar keimanan kita ini terus berada di dalam konsistensinya, tetap berada dalam keimanan dengan berbagai macam ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Dan ingat sekali lagi bahwa yang disebut ujian, yang disebut dengan cobaan, itu semua adalah dalam rangka meningkatkan level status kita sebagai hambanya. Lantas kira-kira apa yang mesti kita lakukan supaya kita tetap berada dan terus bertambah keimanan kita? Para ulama banyak membuat langkah-langkah dalam memperkuat keimanan itu. Misalkan untuk memperkuat keimanan itu, maka kita mesti menjadi orang yang disebut dengan talibul ilmi din, orang yang senantiasa menjadi penuntut ilmu agama. Kita mesti belajar terus, Bapak Ibu jamaah salat asar berbahagia. Karena dengan kita belajar itu status kita akan diangkat oleh Allah. Yarfa'inal ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat kalian, orang-orang yang beriman dan terus menuntut ilmu, apalagi ilmu agama. Karena ilmu agama inilah yang membuat kita semakin cinta dengan agama yang kita jalankan ini. Kembali kita diingatkan oleh Ibnu Jauziyah di dalam kitab Talbisul Iblis itu, bahwa langkah-langkah iblis, langkah-langkah syaitan laknatullah untuk meruntuhkan kokohnya keimanan seseorang bukan dengan harta, bukan dengan godaan-godaan, tapi dengan cara apa? Membuat kita malas menuntut ilmu agama. Sehingga apa? Kalau ada pengajian, ada wirid, kita nggak mau datang.
Itulah langkah-langkah setan. Soalnya kalau kita jauh dari ilmu agama, maka kita sangat mudah terseret ke tempat maksiat-maksiat. Maka untuk meningkatkan dan menguatkan kembali keimanan kita, maka kita perlu untuk terus menuntut ilmu. Satu, ilmu agama harus tuntut terus. Itu nomor satu. Yang kedua, kata kebanyakan ulama, agar kita tetap konsisten dalam keimanan kita pada Allah, maka jangan pernah kita lupa untuk senantiasa membaca Al-Quran. Coba kita identifikasi diri kita. Dalam satu hari berapa kali kita ngaji? Jangan-jangan kita ngaji ini kalau ada waktu luang. Kapan ngaji, Pak, Bu? Waduh, saya ngajinya kalau ada waktu luang. Kalau nggak ada waktu luang, saya nggak bisa ngaji. Nah, untungnya mengaji itu jangan waktu luang. Kalau perlu kita luangkan waktu kita. Lepas maghrib misalkan yang kita agak santai, atau lepas isya, atau lepas sholat asar, atau kapan saja, setidaknya 2 atau 10 ayat kita baca Al-Quran ini. Kenapa? Karena Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Itu minal huda, jadi pembeda untuk menjelaskan apa-apa yang terjadi. Maka sangat aneh kiranya kalau dia ngomongnya jadi orang Islam, ngomongnya Muslim, ngomongnya mukmin, tapi ngaji hanya setahun sekali. Kapan? Saat Ramadan. Maka tidak heran kita keimanan seseorang itu turun ke bawah, keimanan seseorang itu luntur dengan kemaksiatan-maksiatan. Kenapa? Karena jauh dari Al-Quran. Bukankah kita sering mendengarkan bahwa sahabat yang paling dekat dengan kita saat kita di dalam kubur adalah Al-Quran? Pertanyaannya, bagaimana Al-Quran menjadi sahabat kita sementara kita tidak pernah dekat dengan dia? Kita tidak pernah dekat dengan si Al-Quran itu di dunia. Atau emang kita sudah biasa hidup sendiri di atas dunia, kemudian di dalam kubur juga pengen sendiri juga. Tergantung pilihan kita. Sebagai seorang mukmin, tentu kita tidak ingin lepas dari Al-Quran selama di atas dunia ini. Membaca Al-Quran, hurufnya saja satu huruf kita baca, Allah berikan pahala buat kita. Apalagi kita sering membacanya. Faedahnya apa? Selain memperkokoh keimanan kita, menguatkan kembali keimanan kita, juga membuat hati kita semakin tentram ketika kita membaca Al-Quran. Itu yang kedua. Apalagi yang bisa kita lakukan agar kita memiliki kekokohan atau kembali beriman kepada Allah adalah jangan pernah lupa kita untuk meninggalkan sholat. Semoga bermanfaat, dan pada kesempatan akan kita sambung lanjutannya. Mohon maaf. Nun wal qalam yawma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.